Assalamualaikum teman-teman, kali ini Channel Adam 5758 akan membawakan cerita kecelakaan bus yang merenggut banyak nyawa. Kisah ini terinspirasi dari pengalaman teman yang mengalami kejadian sebagai berikut. Di sebuah desa kecil di lereng gunung, terdapat jalan yang dikenal penuh tragedi. Jalan ini bukan sekadar jalur biasa. Ia menyimpan rahasia gelap yang membuat siapapun yang melintasinya merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Bus Wijaya Mandiri, yang dulunya menjadi andalan masyarakat, kini hanya meninggalkan cerita kelam. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi, merenggut nyawa puluhan orang. Tapi, apakah semua ini benar-benar kebetulan? Kisah ini tidak hanya tentang kecelakaan, tetapi tentang keserakahan, ritual pesugihan, dan pembalasan arwah-arwah yang tak tenang. Siapkah kalian mendengar cerita yang penuh misteri ini? Inilah kisah kelam bus Wijaya Mandiri dan jalan tumbal yang melegenda. Di sebuah desa kecil di lereng gunung, terdapat sebuah perusahaan bus yang terkenal murah dan selalu ramai penumpang, bernama Bus Wijaya Mandiri. Namun, di balik popularitasnya, perusahaan ini juga menyimpan cerita kelam yang dibisikkan dari mulut ke mulut oleh warga sekitar. Pemilik perusahaan, Pak Sugiman, dikenal sebagai pria kaya raya yang tiba-tiba sukses dalam waktu singkat. Dulunya, ia hanya seorang sopir biasa yang hidup pas-pasan. Namun, setelah mendirikan perusahaannya, kekayaannya melesat drastis. Warga mulai curiga ada sesuatu yang tak beres. Kecelakaan mengerikan. Pada suatu malam yang berkabut, salah satu bus milik Pak Sugiman mengalami kecelakaan di sebuah tikungan tajam di jalan menuju kota. Bus itu jatuh ke jurang sedalam 30 meter, membawa serta puluhan penumpang. Sebagian besar penumpang meninggal dunia, sementara yang selamat menceritakan pengalaman mencekam. Salah satu penumpang yang selamat, Ibu Tini, mengatakan bahwa sebelum bus tergelincir, ia mendengar suara-suara aneh seperti orang tertawa di luar jendela, meski tidak ada orang di sana. Sopir bus pun tampak seperti kebingungan. Matanya kosong seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu. Desas-desus pesugihan. Setelah kecelakaan itu, muncul isu bahwa kecelakaan tersebut bukanlah kejadian biasa. Seorang mantan pegawai perusahaan bus mengungkapkan bahwa Pak Sugiman sering pergi ke sebuah hutan angker di pinggir desa pada malam-malam tertentu. Warga percaya bahwa ia melakukan ritual pesugihan. Menurut cerita warga, pesugihan tersebut mengharuskan tumbal manusia secara rutin. Bus-bus milik perusahaan Pak Sugiman diduga sengaja dikorbankan dengan cara merusak sistem pengereman atau mengatur rute berbahaya untuk memastikan kecelakaan terjadi. Penelusuran wartawan. Seorang wartawan bernama Anton tertarik dengan kasus ini dan mulai menyelidiki lebih dalam. Ia menemukan bukti bahwa beberapa bus yang mengalami kecelakaan sebelumnya selalu menggunakan rute yang sama, meskipun ada rute lain yang lebih aman. Anton juga menemukan bahwa keluarga korban yang meninggal tidak pernah mendapatkan kompensasi yang layak. Saat Anton mencoba mewawancarai Pak Sugiman, pria itu hanya tersenyum dingin dan menghindari pertanyaan terkait pesugihan. Namun, mata Pak Sugiman terlihat merah, seperti orang yang kurang tidur atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Karma yang menyeramkan. Beberapa bulan setelah kecelakaan terakhir, perusahaan bus Pak Sugiman mulai kehilangan penumpang. Orang-orang takut untuk naik busnya setelah mendengar berbagai cerita horor. Pak Sugiman sendiri dikabarkan jatuh sakit misterius. Tubuhnya mengurus, dan ia sering berteriak-teriak di malam hari, mengatakan bahwa ia dikejar oleh makhluk hitam dengan mata merah. Tak lama kemudian, Pak Sugiman ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi yang mengenaskan. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan, dan tubuhnya penuh luka gores seperti dicakar sesuatu. Setelah kematiannya, perusahaan bus itu bangkrut dan dibiarkan terbengkalai. Penduduk desa percaya bahwa arwah para korban tumbal menuntut balas. Hingga kini, jalan berliku tempat kecelakaan itu terjadi masih dianggap angker. Banyak pengendara yang mengaku melihat penampakan bus tua yang melaju tanpa sopir, membawa suara tangisan penumpang di dalamnya. Setelah kematian Pak Sugiman, desas-desus mengenai pesugihan di perusahaan bus Wijaya Mandiri semakin merebak. Warga desa percaya bahwa arwah-arwah para korban kecelakaan masih gentayangan, mencari keadilan atas kematian mereka. Jalan berliku tempat kecelakaan seringkali diselimuti kabut tebal,
Meskipun cuaca di sekitarnya cerah, pengendara yang melintas mengaku mendengar suara rintihan dan tangisan. Bahkan ada yang melihat penampakan bus tua dengan lampu yang berkedip-kedip seperti hendak mogok. Rumah kosong yang ditinggalkan. Rumah besar milik Pak Sugiman, yang dulu megah dan menjadi simbol kejayaannya, kini kosong tak berpenghuni. Penduduk setempat enggan mendekati rumah itu, terutama setelah beberapa orang melaporkan melihat bayangan besar bergerak di jendela, meskipun rumah itu sudah lama terkunci. Pak Harto, tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah tersebut, bercerita bahwa setiap malam terdengar suara langkah kaki berat di dalam rumah, diselingi tawa seram. Beberapa kali, ia melihat pintu rumah itu terbuka sendiri, meskipun tak ada siapapun yang masuk atau keluar. Investigasi supranatural. Karena kegelisahan warga semakin meningkat, mereka memanggil seorang tokoh spiritual bernama Mbah Suro untuk melakukan pembersihan di rumah dan area sekitar bekas kantor perusahaan bus. Saat Mbah Suro memasuki rumah itu, ia merasakan hawa yang sangat berat dan dingin, meski di luar hari sedang panas terik. Ia menemukan beberapa benda aneh yang diduga digunakan dalam ritual pesugihan, seperti kain hitam dengan simbol-simbol misterius, botol berisi cairan merah, dan boneka kecil yang ditancapkan dengan paku. Ketika Mbah Suro mencoba membakar benda-benda tersebut, api yang ia nyalakan tiba-tiba padam dengan sendirinya. Ia mengatakan bahwa kekuatan yang ada di rumah itu masih sangat kuat karena tumbal yang diberikan tidak hanya 1 atau 2 nyawa, melainkan sudah puluhan. Pembalasan arwah. Pada malam puncak ritual pembersihan, warga desa berkumpul untuk berdoa bersama. Namun, tiba-tiba angin kencang berhembus, dan suara jeritan menggema dari arah rumah kosong itu. Para warga yang hadir mengaku melihat bayangan hitam besar dengan mata merah keluar dari rumah, berlari ke arah jalan berliku di mana kecelakaan sering terjadi. Di malam yang sama, seorang pengendara motor melaporkan bahwa ia hampir tertabrak bus tua yang melaju kencang tanpa lampu. Namun, saat ia menoleh ke belakang, bus itu menghilang begitu saja di tikungan. Akhir yang belum tuntas. Setelah ritual tersebut, kejadian aneh di desa mulai berkurang. Namun, beberapa warga masih merasa bahwa arwah-arwah korban belum sepenuhnya tenang. Mereka percaya bahwa dosa Pak Sugiman terlalu besar, dan arwah para korban akan terus gentayangan hingga mereka mendapatkan keadilan. Jalan berliku itu kini dikenal sebagai Jalan Tumbal oleh warga sekitar. Mereka yang melintas disarankan untuk membunyikan klakson 3 kali sebagai tanda penghormatan kepada arwah-arwah yang masih menetap di sana. Legenda ini terus hidup di antara penduduk desa, menjadi pengingat bahwa keserakahan dan perbuatan buruk selalu membawa balasan, cepat atau lambat. Jalan berliku itu, rumah kosong Pak Sugiman, dan tragedi bus Wijaya Mandiri, semua ini menjadi pengingat kelam bahwa keserakahan bisa membawa kehancuran. Apakah semua ini hanya mitos? Atau memang ada kebenaran di balik cerita yang beredar? Sampai hari ini, jalan itu masih menjadi saksi bisu dari misteri yang belum terpecahkan. Jika kalian melewati jalan ini, ingatlah untuk selalu hormat pada mereka yang telah tiada. Karena mungkin, mereka masih ada di sana, mengawasi. Jadi, menurut kalian, apakah ini sekadar cerita rakyat? Ataukah ada kebenaran di balik misteri ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat selalu waspada, karena kebenaran kadang tersembunyi di balik gelap.